Setibanya di rumah sakit, Albert berjalan dengan langkah tegapnya menuju ruangan ibunya. Tidak perlu bertanya lagi di mana tempat ibunya karena Satria sudah mengirimkan dokumen lengkap, jadi tidak perlu lama mencari. Adele sampai kewalahan menyeimbangi langkah Albert. Dia setengah berlari agar tidak ketinggalan oleh suminya itu. Tak, tak, tak. Rasya mendengar suara langkah kaki menuju ke arahnya. Dia mencari sumber suara dan betapa terkejutnya dia melihat kakaknya kini bisa berjalan normal seperti sedia kala. Rasya bangkit dari duduknya menghampiri Albert. Dia langsung memeluk kakaknya dengan tumpahan air mata antara rasa bersyukur dan duka yang menyelimuti hatinya. "Kakak, kau bisa berjalan?" tanya Rasya masih tak percaya. "Menurutmu?" ucap Albert dingin. "Aku sangat bersyukur kau bisa berjalan. Mommy pasti senang melihatmu, Kak," ucap Rasya penuh haru. "Bagaimana kondisi Mommy?" tanya Albert. "Dia ada di dalam. Dokter mengatakan kalau Mommy harus segera melakukan operasi karena ginjalnya sudah tak bisa melakukan cuci darah lagi karena kondisinya semakin kronik," jelas Rasya. "Bukankah kalian sudah lama di sini? Tapi kenapa tidak ada perubahan sama sekali, Syah?" tanya Adele. "Kakak ipar kami ke sini memang sudah lama. Karena awalnya memang aku mengajak Mommy ke sini agar mendapat perawatan yang lebih baik, dan juga ada seseorang yang mau mendonorkan ginjalnya untuk Mommy. Orang itu sudah menjalani serangkaian proses pencocokan ginjal dan hasilnya cocok, kemudian dia meminta uang muka karena dia sedang membutuhkan biaya, tetapi orangnya malah kabur setelah aku berikan uang muka. Jadi sampai sekarang kami belum menemukan ginjal yang cocok dengan Mommy." Ucap Rasya menundukkan kepalanya. Rasya merasa bersalah kepada kakaknya karena tidak bisa menjaga ibunya dengan baik. Dia menundukkan kepalanya di hadapan Albert. Albert melangkahkan kakinya ke depan pintu. Dilihatnya dari balik pintu, ibunya sudah tak berdaya lagi. Albert mengepalkan tinjunya, ia ingin marah kepada adiknya, namun Rasya tidak sepenuhnya bersalah di sini. Albert memejamkan matanya yang memerah menahan tangisnya. "Panggil dokter ke sini, titah Albert." Rasya memanggil dokter yang biasa menangani Indah atas perintah Albert. Adele memegang tangan Albert lalu mengusapnya dengan lembut. Dia tersenyum lalu memejamkan matanya sejenak sebagai pertanda kalau semua akan baik-baik saja. Dokter yang dipanggil oleh Rasya sudah datang. Albert menghubungi seseorang di seberang teleponnya. "Bicaralah," ucap Albert menyodorkan HP miliknya kepada sang dokter. Dokter mengambil HP milik Albert. Dia berbicara serius dengan seseorang yang ada di seberang telepon. Dilihatnya, sang dokter mengangguk-anggukkan kepalanya. Tak berapa lama kemudian dia mematikan teleponnya. "Kami akan melakukan operasi 1 jam lagi," ucap dokter. "Lakukan yang terbaik untuk ibuku. Kalau terjadi sesuatu padanya maka nyawamu menjadi taruhannya," ucap Albert dingin. "Glek," dokter tersebut menelan ludahnya dengan kasar. Dia tak berani menatap Albert karena auranya sangat menakutkan. Akan saya usahakan, Tuan," ucap dokter gugup. Ucap Albert singkat. Dokter yang bernama Zack itu pun pergi dari hadapan Albert. Dia harus menyiapkan ruangan operasi dan juga beberapa hal yang dibutuhkan nantinya. Adele duduk bersebelahan dengan Rasya sedangkan Albert tetap berdiri di balik pintu memandangi ibunya dari kejauhan. Ada rasa penyesalan yang begitu besar dalam hatinya. Andai waktu bisa diputar kembali, ia ingin tetap sehat agar bisa menjaga ibunya. Rasya tak sengaja melihat luka di bagian tangan Adele yang mengeluarkan darah segar, tetapi Adele seperti tidak menyadarinya. "Kakak ipar, tanganmu mengeluarkan darah," ucap Rasya. "Iyakah?" tanya Adele. Adele memeriksa tangannya yang ternyata benar darah segar keluar dari balutan perban yang menutupi lukanya. Albert mendengar percakapan Adele dan Rasya, segera ia menghampiri istrinya membuka balutan perban memeriksa lukanya. "Kenapa bisa berdarah seperti ini?" tanya Albert khawatir. "Mungkin tadi gak sengaja tertekan atau gimananya, aku gak tahu dan gak nyadar ayang. Kalau gak dikasih tahu Rasya mungkin aku juga gak bakalan ngeh," jawab Adele. "Kau ini ya, dasar ceroboh," omel Albert. "Jurus bawelnya udah keluar," cibir Adele. "Diamlah, mana tadi perban yang kau bawa dari rumah?" tanya Albert. Adele menunjukkan tas yang dibawanya dengan salah satu tangannya. Albert langsung mengambilnya dan membuka tas tersebut. Hal pertama yang Albert lakukan adalah membersihkan darah yang keluar menggunakan kapas. Kemudian dia mengobati lukanya dan yang terakhir adalah memasang perban. "Selesai," ucap Albert. "Beruntungnya punya suami siaga," ucap Adele dengan gaya tengilnya. Pletak, Albert menjitak kepala Adele sampai si empu merasakan kesakitan.
istrinya itu selalu saja membuatnya khawatir dengan kecerobohannya. "Au, sakit sayang rengek Adele. Rasain, hukuman untuk istri yang ceroboh," ucap Albert. Rasya hanya melongo melihat pasangan suami istri yang ada di hadapannya, apalah daya dia yang menjomblo hanya menjadi nyamuk di antara mereka berdua. "Jiao, jomblo, ledek Adele, diam," sewot Rasya. "Idi ngambek," cibir Adele. "Sayang kau mau dihukum lagi?" tanya Albert. "Hihi, enggak deng," ucap Adele nyengir. Tatapan kecemburuan mulai keluar dari wajah Albert. Adele sudah sangat tahu bagaimana watak suaminya, dia lupa kalau dirinya tidak boleh dekat dengan lelaki manapun meskipun itu adiknya sendiri. Bahkan memuji pria lain pun tidak boleh. 1 jam kemudian, Profesor Julius datang menghampiri Albert dengan nafas yang terengah-engah. Dia berlari dari pintu masuk rumah sakit sampai ke ruang ICU karena dia takut terlambat. "Selamat sore Tuan," sapa Profesor Julius. "Selamat sore, bagaimana?" tanya Albert. "Kita harus melakukan operasi sekarang juga," ucap Profesor Julius. "Lakukanlah," tita Albert. Dr. Zack datang bersama tim yang akan membantunya di ruang operasi. Profesor Julius meminta Dr. Zack membawa Indah ke ruang operasi. Indah dibawa langsung ke ruang operasi diikuti oleh Profesor Julius. Pendonor yang dibawa oleh Profesor Julius juga sudah berada di ruang operasi. Profesor Julius menyerahkan selebihnya kepada ahli bedah yaitu Dr. Zack. Dia hanya memantau dari jarak dekat saja proses operasi berlangsung. Albert dan yang lainnya menunggu di luar. Mereka memanjatkan doa untuk kelancaran operasi Indah. Profesor Julius adalah ahli bedah terbaik di negara P. Dia datang atas permintaan Albert untuk mencarikan donor yang cocok untuk ibunya. Hal tersebut bukanlah hal yang sulit bagi Profesor Julius karena banyak sekali orang-orang yang mau menjual organ tubuhnya demi bertahan hidup dan menghidupi. Dia langsung membawa seseorang yang ginjalnya cocok dengan Indah atas laporan medis yang dia terima. Lampu operasi kini padam dalam waktu 2 jam. Albert menghela nafasnya lega, kini hanya tinggal menunggu hasilnya. Dr. Zack dan Profesor Julius keluar dari ruang operasi. Albert dan Rasya segera menghampiri keduanya. "Bagaimana hasilnya?" tanya Albert. "Seperti yang diharapkan, operasinya berjalan lancar," ucap Dr. Zack. Rasya tersenyum bahagia mendengarnya. Albert hanya memejamkan matanya sejenak sebagai ungkapan rasa leganya. Adele hanya menyimak percakapan antara keempat pria yang sedang berdiri di hadapannya. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang tengah mereka bicarakan. "Pada ngomongin apa sih? Nyesel gue sering bolos mata pelajaran Inggris jadinya gini kan. Pelanga-pelongo aja liatnya," batin Adele. Indah masih belum sadar setelah operasi selesai. Albert masuk memakai pakaian serba hijau lengkap dengan masker yang menutupi wajahnya. "Mommy, bangunlah dan lihat sekarang anakmu ini sudah bisa berjalan lagi seperti yang kau harapkan," ucap Albert serak. Indah tak merespon ucapan Albert, dia masih betah di alam bawah sadarnya. Di tepi danau yang sunyi nan hijau, Indah sedang duduk di kursi melihat sekelilingnya. Dia memakai pakaian yang cantik dan juga anggun. Seorang pria datang memanggil namanya kemudian duduk di samping Indah. Pria tersebut tersenyum lalu menyelipkan rambut ke belakang telinga Indah. "Sedang apa kau di sini sayang?" tanya pria tersebut. "Aku sedang menunggumu," jawab Indah. "Kembalilah. Belum saatnya kau pergi dari duniamu, anak-anak menunggumu sayang," ucapnya. "Tapi aku ingin tetap di sini bersamamu Mas Wiguna," ucap Indah kekeh. Wiguna memeluk tubuh Indah. Dia juga berharap Indah tetap bersamanya, tetapi kini dunia mereka berbeda. Indah menangkup wajah Wiguna. Dia masih ingat betul bagaimana hancurnya wajah suaminya saat kecelakaan beberapa bulan yang lalu. Tetapi sekarang dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri Wiguna lebih bercahaya dan tampan seperti Wiguna saat remaja dulu. "Pergilah. Aku titip anak-anak di sana, jaga mereka dengan baik, tetap jaga kondisi tubuhmu agar tetap sehat. Bila suatu saat nanti kau dipanggil maka aku akan membawamu bersamaku," ucap Wiguna. "Tidakkah kau rindu padaku Mas? Setiap hari aku hanya bisa memandang wajahmu lewat foto yang sampai saat ini masih kusimpan sebagai ungkapan rasa rinduku. Aku lelah Mas menanggung lebih banyak kerinduan padamu," ucap Indah berkaca-kaca. "Aku yakin kau bisa melaluinya tanpaku sampai kita dipertemukan kembali," ucap Wiguna tersenyum kepada Indah. Tubuh Wiguna semakin lama semakin tak terlihat sampai akhirnya menghilang. Indah hanya bisa menangis setelah suaminya kembali meninggalkannya sendirian.
Mas Hicks. Hicks, jangan pergi Mas, tangis Indah. Albert keluar dari ruangan Indah. Kini giliran Adele yang masuk menjenguk ibu mertuanya yang terbaring lemah di atas hospital bed. Mommy, ini Adele datang nyusul Mommy ke luar negeri sama Al. Asal Mommy tahu ya sekarang Al udah bisa jalan katanya Mommy mau cucu. Kalau mau cucu Mommy harus cepet siuman biar nanti kita kumpul bareng Mom, ucap Adele. Indah mengerutkan keningnya. Dia mengeluarkan air mata di kedua sudut matanya membuat Adele panik dibuatnya. Lah kok Mommy nangis sih? Heran Adele. Adele segera keluar memberitahu suaminya dan juga adik iparnya yang berjaga di luar. Dia takut terjadi sesuatu kepada ibu mertuanya. Sayang, Mas, Kakanda sini, panggil Adele dengan berteriak. Albert membalikkan tubuhnya. Dia langsung menghampiri istrinya yang terlihat panik, begitupun Rasya dia juga ikut menghampiri Adele. Ada apa? Tanya Albert. Tadi aku coba ngobrol sama Mommy, tonya Mommy malah nangis tapi matanya tetap merem, ucap Adele cemas. Rasya panggil dokter. Tita Albert, Mommy baik-baik saja kan Kakanda? Tanya Adele. Kuharap begitu, ucap Albert. Rasya memanggil dokter Zack untuk meriksa keadaan Indah. Tak berselang lama dokter Zack datang, dia langsung memeriksa Indah secara keseluruhan. Saat sedang diperiksa kelopak mata Indah bergerak-gerak, perlahan ia membuka matanya menyesuaikan cahaya yang masuk ke matanya. Indah melihat sekeliling ruangan, kemudian ia menangkap ada seorang dokter dan suster yang biasa menanganinya. Dokter, panggil Indah lemah.